Shalom anak sekolah minggu yang kami kasihi. Hai guys, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes. Loh Pak Guru, kok gelap ya? Oh ya? Iya gelap ini. Kenapa ya? Kenapa Kak Egi? Waduh, Kita pakai kacamata gelap. pantes aja ya Pak Guru. Dari tadi kok gelap kali kan? Kita buka dulu yuk. Oke lah. Yuk, kita letakkan dulu. Nah, Kak Egi, seperti itulah kalau kita jauh dari Tuhan. Oh gitu ya Pak Guru. Betul, seperti itu pula lah kalau kita tak rajin baca firman Tuhan, mata kita gelap. Karena firman Tuhan berkata, Kak Egi, firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu, kita hadir hari ini, kita sama-sama mau puji Tuhan. Betul? Iya, betul Pak Guru Lundu. Yes. Terus kita apa cara selanjutnya nih Kak Egi? Kayaknya kita harus nyanyi satu lagu dulu ini Pak Guru Lundu buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah supaya semakin ceria dan semangat beribadah. Lagu apa nih Kak Egi? Apa lagunya? Apa ya? I love you Jesus. Pak Guru Lundu tahu kan? Kayak apa itu lagunya? I love you Jesus. Deep down in my heart. Iya. Oke anak-anak sekolah minggu, mari kita nyanyikan lagu I love you Jesus deep down in my heart. Sombama Jahoba debatata, sigomgom langit dohotanoon. Pujilah Allah Bapa kita, pencipta langit dan bumi. Taendehon ma di bagasan lasni rohata. Mari anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi dengan sukacita. Gom
amin, haleluya. Para si rohana sumurundo imana, amin, haleluya. Ta ende hon mago warni de batata, amin, haleluya. Alani nenggani basana natuhita, amin, haleluya. Endehon, 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 amin, haleluya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya, berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarnya umat-Mu, yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita angkatkan satu lagu pujian menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebuah lagu lama yang sering kita nyanyikan ketika kita ibadah sekolah minggu di gereja ataupun ketika kita retreat. T-A-A-T, benar, taat. Yuk kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Yang semangat ya. Ayo semuanya bangkit berdiri di rumah dan ikuti gerakan ini. Mari kita sama-sama nyanyikan. Mereka semua taat, taat. Anak-anak sekolah minggu, hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini yaitu titah ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Sekali lagi, titah ke-6, jangan engkau membunuh. Marilah kita sama-sama berdoa, mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini dengan judul Mampirlah dengar doaku sebanyak 2 ayat. Ketika menyanyikan ayat kedua, kita bangkit berdiri, karena setelah itu kita akan berdoa untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini.
Anak-anak kami sekolah minggu dalam posisi berdiri di hadapan Allah, mari kita merenungkan semua perbuatan kita selama 1 minggu ini yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan bersedih oleh karena apa yang kita lakukan adalah jahat di mata Tuhan. Kita melanggar perintah Tuhan, kita melawan orang tua, dan kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena itu, dengan penuh segala penyesalan dan kerendahan hati, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa mohon keampunan akan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Demikian bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan dan menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita masuk kepada ayat hafalan bulanan. Nah, karena kita masuk di bulan yang baru, bulan November, maka ayat hafalan kita juga baru. Nah, kakak akan bacakan, adik-adik boleh mendengarkan dengan baik-baik dan boleh sambil dicatat, oke? Ayat hafalan kita untuk di bulan November diambil dari Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sekali lagi kakak bacakan ya. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk dihafal. Hollandak danak namet metau. Walaupun aku anak kecil, Alana boyau tu Yesus lau. kepada Yesus aku mau datang. Holan ibana oloaki. Hanya Dia kuturuti, Pai masahat tu surgoi. sampai ke surga aku nanti. Beta dak danak sekolah minggu. Ta endehon ma. Anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita bersama-sama, sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa,
yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, apakah ada informasi buat anak sekolah minggu dan orang tua? Tentunya ada Pak Guru Lundu, ada banyak sekali. Oh ya? Iya, Oke, Pak Guru. silakan Kak Egy dimulai. Oke, anak-anak sekolah minggu, duduk yang tenang, dengarkan baik-baik ya informasi apa saja yang akan Pak Guru Lundu dan Kak Egy sampaikan. Oke? Yang pertama, dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu HKBP Uskup Agung untuk tetap rajin membaca firman Tuhan di rumah. Diingat ya adik-adik, tetap rajin membaca firman Tuhan. Setuju. Dan bukan hanya anak sekolah minggu Uskup Agung ya Kak Egy. Iya Pak Guru. Siapapun anak sekolah minggu yang melihat ibadah ini, yuk sama-sama kita baca firman Tuhan setiap hari. Keren. Warta berikutnya, anak sekolah minggu dihimbau untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu dan ibadah minggu ceria setiap minggu di channel YouTube HKBP UAS. Nah, jadwal kita untuk bulan November, tanggal 1 dan tanggal 8 November, kita ibadah dari channel YouTube ya. Ingat ya. Nah, tanggal 8 November dan 22 November kita minggu ceria lagi lewat aplikasi Zoom. Siapa yang kemarin ikut minggu ceria? Kak Egy ikut kan? Ikut dong Pak Guru Lundu, kan ada teman baru. Waktu itu MC ya? Iya benar. Siapa teman barunya? Tiur dan Tangi. Iya, ya. benar sekali. Oke, warta selanjutnya Kak Egy silakan. Oke, warta selanjutnya dihimbau kepada seluruh anak sekolah minggu tetap menjaga kesehatannya dengan tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, menggunakan masker jika berpergian keluar, dan rajin mencuci tangan. Diingat ya. Warta selanjutnya, anak sekolah minggu dan orang tua sekali lagi diingatkan untuk mengirimkan video rekaman peran anak sekolah minggu masing-masing sesuai dengan tanggal yang sudah disampaikan di minggu ceria minggu yang lalu. Ya, pengumpulannya tanggal 8 November dan tanggal 15 November. Ya, orang tua dan anak sekolah minggu pantau ya, monitor ya informasi di WhatsApp grup Forkom Sekolah Minggu HKBP UAS. Bila ada orang tua yang belum masuk nomor WA-nya, dilapor ya kepada pengurus atau kepada guru sekolah minggu agar dimasukkan nomor WA-nya sehingga update terus infonya. Setuju Kak Egy? Setuju Pak Guru Lundu. Oke, ada informasi lain? Sepertinya itu saja Pak Guru Lundu. Oh iya, satu lagi. Bener kan? Ada satu lagi ya? Satu lagi Pak Guru. Ini awal bulan loh Kak Egy, benar iya, ya? Benar sekali. Kalau awal bulan seperti apa Kak Egy? Ayo. Merayakan ulang tahun anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu juga. Mungkin orang tua anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan November. Nah, guru-guru sekolah minggu akan membacakan nama anak-anak sekolah minggu
dan guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan November. Ayo, mulai dari Kak Egi. Yang pertama, Karina Sibarani. Yang kedua, Kayla Grace Sihotang. Yang ketiga, Grace Novia Simangungsong. Selanjutnya yang keempat, Kristi Eiren Siburian. Dan yang kelima, Nova Ezra Tampu Bolon. Yang keenam, Sophia Hutahayan. Yang ketujuh, Abram Nathanael Sirait. Yang kedelapan dan kesembilan, ternyata ada guru sekolah minggu juga loh Kak Egi. Betul Pak Guru. Pak Guru bacakan yang nomor 8, ada Ibu Guru Erni Sitanggang yang juga berulang tahun di bulan November. Dan yang terakhir, ada Kak Agnes Boru Samosir. Iya, sekiranya ada anak sekolah minggu yang belum terdata ulang tahunnya, juga kami tetap mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu kami. Yuk kita rayakan dengan bernyanyi bersama ya Kak Egi ya. Iya Pak Guru. Ya, mari kita bernyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and may God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and may God bless you. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun di bulan November. Dan tentunya yang berulang tahun juga, walaupun di rumah masing-masing, mari bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan memberkatiku hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan memberkatiku hari lepas hari. Nah Pak Guru Lundu, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Oh, waktunya renungan ya Kak Egi ya? Benar Pak Guru. Pasti keren ya? Pasti. Oh, mantap. Siapa yang bawain Kak Egi? Kayaknya Pak Guru Lundu tahu. Oh, tentu dong. Pendeta resort kita, Amang Pendeta Febert Siregar yang akan menyampaikan renungan buat kita semua. Tapi sebelum itu, kita angkatkan satu lagu pujian. Apa lagu pujiannya Kak Egi? Kubuka Alkitab Pak Guru Lundu. Oh, ini sudah lama sekali kita nggak nyanyikan, apalagi setelah pandemi. Betul ya? Betul Pak Guru. Yuk kita nyanyikan. Semangat ya Kak Egi ya. Semangat ya anak-anak di rumah ya. Iya, semuanya harus semangat ya. Yes.
buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Makin gede ya. Berbuah, berbuah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah. Tambah besar Kak Egi. Berbuah, berbuah. Tambah besar anak sekolah minggu. Berbuah, berbuah. Berbuah, berbuah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa kiranya melampaui segala akal budi dan pikiran manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Yang anak kita pada saat ini di bawah bimbingan dan penyertaan oleh Tuhan Yesus hingga kita bisa bertemu di awal bulan November ini. Bagaimana anak sekolah minggu persiapannya? Persiapan di bulan Desember kita akan memasuki perayaan hari Natal. Tapi untuk itu, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan yang terangkat dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 dan 8. Marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita membacanya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kebahagiaan adalah impian setiap orang. Kita semua mendambakan bagaimana kita bisa bahagia. Terlebih anak-anak sekolah minggu, dia bahagia ketika dia naik kelas.
mendapatkan prestasi yang terbaik dan memperoleh hadiah dari kedua orang tuanya. Ketika anak-anak sekolah minggu, papa pulang dari kantor diberi mainan, itu juga bahagia. Untuk itu bagaimana kebahagiaan itu adalah yang sangat relatif dalam setiap kehidupan kita. Ini sekarang Amang pendeta sangat bahagia bisa berpijak di tempat Amang menimba ilmu selama 5 tahun. Tahun 1993 di kampus tercinta STT HKBP, Sekolah Tinggi Teologi HKBP, sehingga Amang bisa menjadi pendeta di HKBP sampai saat ini. Itulah kebahagiaan Amang, bisa kembali melihat kampus. Di sini Amang ditempa menjadi hamba Tuhan. Demikian juga anak-anakku sekolah minggu. Pada dasarnya setiap orang mendambakan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia ketika kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Itulah kebahagiaan yang dapat diimpikan dalam bentuk apapun, baik secara duniawi, ketika itu berupa hadiah, berupa kado, atau berupa prestasi dan lain sebagainya. Tapi yang ingin diingatkan oleh firman ini, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sungguh-sungguh, yaitu yang berasal dari Tuhan. Seperti pemazmur dalam firman ini berkata, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pemazmur memberi pandangan yang berbeda dalam kitab khotbah kita pada hari ini. Bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya menurut pemazmur, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Pemazmur berkata bahwasanya ketika seseorang itu anak-anak Tuhan, dia berbahagia. Yang pertama adalah hidupnya karena pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Dia merasakan bagaimana begitu baiknya pertolongan Tuhan. Dia merasakan bagaimana Tuhan begitu panjangnya tangannya untuk menolong orang-orang percaya dalam kehidupan kesesakan, baik kepahitan dan kegagalan. Ya anak-anak sekolah minggu. Iya. Karena Tuhan memang Maha Penolong. Dia bantu bagi siapapun yang memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dan memberikan yang terbaik menurut kehendak. Yang kedua, kebahagiaan yang abadi, sejati dan sesungguhnya. Pemazmur berkata, bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya akan kedekatan kita kepada Tuhan. Seperti anak-anak sekolah minggu ya, hidupnya dekat dengan mama, dekat dengan papa. Pasti kalau papa mama dekat dengan kita, ada rasa aman, ada rasa nyaman, hidup kita tentram, damai dan sejahtera. Benar? Benar? Pasti benar. Kalau papa mama dekat dengan kita, pasti hidup kita nyaman dan tentram. Demikianlah refleksi kehidupan ketika kita sebagai pengikut Kristus, bagaimana hidup kita agar aman, tentram, nyaman. Makanya pemazmur berkata, kebahagiaan sejati yang sesungguhnya yang kedua adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Iya, dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita ketika kita berseru kepada Allah setiap pagi waktu bangun tidur, kita berdoa seperti pemazmur berkata, dia selalu meminta dalam doa-doanya kepada Tuhan setiap dia bangun pagi, ketika dia terbangun dari tidurnya, agar seluruh orang-orang yang jahat kepadanya dihempaskan oleh Allah, agar seluruh kehidupan yang ingin menyangkal dia diberikan Tuhan pertolongan. Itulah seruan dari pemazmur, karena dia merasakan bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Tuhan adalah sahabat yang sejati.
Yang ketiga, pemazmur berkata agar kebahagiaan itu adalah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita adalah hidupnya bagi orang-orang percaya harus menurut Taurat Tuhan. Nah, memang hidup kita harus ada yang memagari, menjagai, memelihara. Seperti kita ya, anak-anak sekolah minggu. Ya, kalau kita di rumah, bagaimana rumah kita ada yang menjaga kita, maka kita bisa merasakan tenang. Demikian jugalah hidup kita, dimanapun kita berada, ada yang memelihara, ada yang menjaga kita, dan juga yang membantu perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu. Dikatakan yang ketiga, hidupnya harus menurut dengan Taurat Tuhan. Karena Taurat Tuhan adalah kesukaan bagi kehidupan Mazmur. Taurat Tuhan adalah sebagai ketetapannya yang tidak berubah oleh siapapun. Dia merasa senang, dia merasa sukacita ketika Taurat itu menjadi bahagian kehidupan bagi pemazmur. Demikian juga anak-anak sekolah minggu. Yang keempat dikatakan bagaimana kita menjadi hidup bahagia yang sesungguhnya, dikatakan harus selalu hidup anak-anak sekolah minggu. Dikatakan hidupnya harus mencari di mana adanya Tuhan. Tidak bosan-bosannya, tidak jemu-jemunya kita hidup di dalam firman Tuhan, baik dalam pengakuan kita dan pujian, dan juga akan lantunan lagu-lagu kita. Itu adalah rasa kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan di mana saja. Iya, baik di rumah, baik di sekolah, baik dalam perjalanan bersama papa dan mama, dan dimanapun kita berada, selalu kita harus mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, agar Allah hadir dalam hidup kita. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, firman ini mengajak bagi kita semua agar kita tidak mencari kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak bermanfaat, kebahagiaan yang sesaat dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita ingin melihat dan mencari selalu kebahagiaan yang apa? Yang pertama dikatakan hidup bersama Tuhan. Tuhan Yesus adalah menjadi kunci dalam hidup kita agar kita bahagia. Amin. Mana suaranya? Amin. Nah, harus kita aminkan. Hidup kita harus selalu dan bersama dengan Tuhan. Itulah menjadi kunci yang utama bagi setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Ketika kita bersama dengan Tuhan, pasti kita merasakan kesenangan, kita bahagia dan penuh dengan sukacita. Yang kedua, bagaimana kita dalam minggu ini kita diajak agar kebahagiaan itu selalu diberikan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Hidupnya dikatakan, kalau kita adik-adik sekolah minggu, kalau ingat, kalau ada si bapak ibu si tua inang amang yang maragenda, epistel minggu kita adalah tertulisnya ini di akhir dari epistel itu pasti dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara. Benar? Itu dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara. Oleh karenanya yang kedua dikatakan agar kita bahagia mulai saat ini sampai ke depannya, dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan. Berarti kita diajak seperti pemazmur, hidupnya dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di mana dia, apapun yang dia alami, kondisi situasinya, tapi dia selalu berserah kepada Tuhan dan hidupnya didasari hanya firman Tuhan. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, agar hidup kita bahagia, sukses, semua cita-cita kita masa depannya kelak kita bisa meraihnya, menggapainya hanya bersama dengan Tuhan. Dan juga yang tidak harus kita lupakan, kita harus senantiasa setiap saat hidup kita harus diterangi oleh firman Tuhan. Seperti ketetapan
yang telah dikatakan oleh pemazmur, dia merasakan kebahagiaan itu dengan hidupnya di dalam firman. Dan yang terakhir dikatakan firman ini, anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita diajak akan sair lagu Kidung Jemaat nomor 392. Sair lagu Kidung Jemaat nomor 392 dikatakan, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh Yesus. Untuk itu, teguhkanlah hatimu, teguhkan hati kita untuk minggu ini mengawali perjalanan hidup kita di bulan November ini. Anak-anakku dan semua guru sekolah minggu dan parhalado akan merasa bahagia ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Selamat berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas ibadah minggu kami pada hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu di dalam terang firman Tuhan, di mana pemazmur hidupnya di dalam ketetapannya. Dia berbahagia hanya seturut akan Taurat Tuhan. Untuk itu ya Bapa, mari ajari ingatkan kami agar selalu senantiasa hidup anak sekolah minggu untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan dan hidupnya bersama selalu dengan Tuhan, agar selalu anak-anak sekolah minggu menyerahkan hidupnya hanya kepada-Mu, agar mereka merasakan kebahagiaan yang sejati, abadi dan bahagia yang penuh dengan kesungguhan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dan dalam kehidupan kami serahkan perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu bersama dengan kedua orang tuanya dan keluarga. Jagai, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh dititip ke orang tua agar orang tua transfer ke rekening gereja. Nomor rekening gereja bisa dilihat di warta yang dibagikan lewat WA grup sektor masing-masing. Dan boleh juga dititip lewat Sintua Sektor atau langsung kepada bendahara Huria kita. Anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Parhalado beserta seluruh guru-guru sekolah minggu Gereja HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto mengucapkan selamat hari Minggu, kiranya damai sejahtera beserta kita semuanya. Ingat, ingat, ingat. Tanggal 8 November kita bergabung kembali Minggu Ceria lewat aplikasi Zoom. Horas, horas, horas!